Ey bu davaların öz savcısı Erdoğan, yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa'dan söylüyorum, çık karşıma, mertçe yarış. Bırak benim diplomamı, mertçe yarış. Seorang wali kota menjadi pucuk pimpinan eksekutif, menjadi kepala negara, bisa? Bisa, sudah terjadi berkali-kali. Misalnya di Amerika Serikat, ada Presiden Calvin Coolidge yang pernah menjadi wali kota Northampton, Massachusetts. Di Filipina, ada Presiden Rodrigo Duterte yang pernah jadi wali kota Davao sampai 22 tahun. Di Perancis juga ada Presiden Jacques Chirac yang pernah jadi wali kota Paris selama 18 tahun. Di Indonesia juga ada kan? Siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Dan di Turki nih, ada Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sampai sekarang itu jadi presiden dan pernah menjabat wali kota Istanbul selama 4 tahun. Jadi saya mau ajak lihat polanya nih. Nah, saya Dina melalui Dina on Diplomacy mau melihat lebih dalam kasus Turki. Saya mau bahas lebih dalam dari sekedar bisa atau tidak seorang wali kota menjadi kepala negara, tapi dengan cara apa? Dengan cara apa seorang wali kota bisa jadi kepala negara? Seperti apa sih ruang-ruang politik, ruang ekonomi yang tercipta pada suatu masa, baik itu di level nasional maupun di level global, sehingga seorang politisi level wali kota bisa sampai melakukan lompatan menjadi kepala negara. Pola-pola seperti ini nih perlu kita cermati. Singkatnya nanti, memang kita bisa lihat di mana ada krisis, disitulah terjadi tikungan tajam yang potensial melahirkan pemimpin baru. Udah, yuk kita kupas supaya Indonesia bisa lebih cermat memantau perkembangan negara-negara lain dalam pergaulan global. Dan kenapa Turki? Ya, baru saja nih Turki dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Mari, jangan lupa subscribe ya. Tulislah di kolom komen, share ke kawan-kawan, dan sebelumnya terima kasih banyak. Turki dengan ibu kota Ankara adalah negara yang secara geografis menghubungkan Asia di sisi timur dengan Eropa di sisi barat, Laut Hitam di utara dengan negara-negara Timur Tengah di selatan. Saat ini populasi Turki di kisaran 85 juta orang. Besar juga ya penduduknya dan strategis lokasinya. Nah, karena posisi geografisnya, siapapun yang terpilih sebagai kepala negara di Turki itu akan menjadi sorotan, bukan hanya di dalam negeri, karena memang partainya banyak sekali ternyata di Turki, tetapi juga di luar negeri. Misalnya, bagaimana Turki menangani ekonominya, membangun relasi finansial dengan negara-negara tetangga, berhubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dan karena dia juga perlintasan berbagai benua, kita bisa bicara juga dampaknya pada migrasi, aksi politik, konflik. Jadi Turki itu walaupun terjadi perubahan kekuasaan, pasti diminta oleh negara lain tetap stabil. Nah, apapun pilihan dari rakyat Turki, itu pasti akan mengundang reaksi dari banyak negara. Amerika, Eropa, NATO, bahkan sekarang Rusia dan Tiongkok. Ekrem İmamoğlu bukan tipe pemimpin revolusioner seperti misalnya Gaddafi di Libya. Atau Castro di Kuba. Ekrem İmamoğlu itu sipil, politisi, bukan jenderal, bukan militer. Memang dia punya bisnisnya di bidang konstruksi, warisan dari ayahnya. Tapi dia bukan orang terkaya di Turki. Nah, yang membuat Ekrem İmamoğlu itu menjadi perhatian dunia adalah karena Ekrem adalah orang pertama yang dapat mengambil alih Istanbul dari para pendukung Recep Tayyip Erdogan yang notabene masih berkuasa sebagai presiden. Istanbul, by the way, bukan ibu kota Turki loh, tapi Istanbul ini adalah kota ekonomi yang menghubungkan Eropa dan Asia lewat Selat Bosporus.
sangat-sangat indah berada di Istanbul. Di situ juga ada banyak peninggalan kebudayaan yang dicatat oleh UNESCO, seperti misalnya Hagia Sophia, Istana Topkapi, dan indah sekali duduk-duduk di tepi Selat Bosporus. Istanbul kota penting buat Turki, karena kota ekonomi, dan penduduknya kisarannya 15 juta orang. Udah pernah ke sana? Tulis ya di kolom komen, apa observasi kamu tentang kota ini? Secara politik, Istanbul itu kota yang sakral buat presiden berkuasa Recep Tayyip Erdogan. Karena di kota ini, Erdogan meniti karir sebagai wali kota sampai jadi Perdana Menteri 3 periode sejak 2003, lalu menjadi presiden sejak 2014 sampai sekarang. Artinya anak Istanbul banget lah Erdogan itu. Sementara Erdogan masih berkuasa sekarang, pertanyaannya, dia kan masih populer. Kok bisa Ekrem İmamoğlu menjadi pemenang di kota Istanbul? Jadi kemana aja para pendukung Erdogan yang ada di Istanbul itu? Sampai sekarang Ekrem itu disebut-sebut sebagai rival politik lah, musuh politik, tokoh oposisi yang benar-benar bikin Presiden Erdogan gelisah. Nah, untuk menjelaskan menangnya Ekrem İmamoğlu, perlu kita tengok kejadian krisis ekonomi tahun 2000 sampai 2001 di Turki. Pada masa itu adalah era krisis ekonomi yang ujungnya menjadi titik balik relasi antara kelompok sekuler dan kelompok Islam konservatif dalam politik Turki. Ini ceritanya. Jadi di sisi ekonomi pada saat itu, tahun 2000, pemerintah Turki menjalankan program stabilisasi mata uang. Mata uang Turki lira ya, tapi gagal. Justru lira jeblok, nilainya dan sistem nilai tukar tetap alias fixed exchange rate dibatalkan. Kembali lagi ke nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Sementara suku bunga saat itu meroket sampai 4 kali lipat dan ujung-ujungnya Turki perlu dibantu keuangannya oleh IMF, International Monetary Fund. Singkat kata, tahun itu Turki jadi tahu bahwa ada kelemahan sistem perbankan, sistem keuangan, rasio utangnya juga tinggi, sehingga Turki didesak untuk melakukan reformasi pondasi-pondasi makroekonomi mereka. Nah, kalau dilihat dari grafik ini misalnya ampun-ampunan ya, tingkat inflasi di Turki di tahun 2000-an itu mencapai 103,17%, menanjak tajam sejak 1992. Dan kalau diperhatikan, sebenarnya saat inflasi mulai naik, mata uang lira masih stabil. Tapi karena di dunia juga terjadi krisis finansial 98, yang by the way Indonesia juga kena ya, tulis di kolom komen kamu yang ikut merasakan krisis 98. Nah, nilai tukar ini gara-gara krisis 98 yang mengglobal itu turun 51% terhadap dolar. Akibatnya apa? Utang Turki membengkak semakin besar dan rasio utang pemerintah Turki terhadap PDB-nya menjadi 50% sampai 75%. Waduh, hampir habis dong anggaran mereka. Nah, singkat kata, Turki di tahun 2001 menyatakan diri gagal bayar terhadap utang-utangnya. Sehingga masuklah IMF membantu dan lembaga itu memonitor dekat, bahkan mengendalikan ekonomi Turki selama tak kurang 10 tahun. Nah, pada momen seperti ini muncul rumor ketidakstabilan politik. Kelompok-kelompok pendukung sekularisme biasanya adalah kelompok yang didukung atau minimal tidak ditolaklah oleh kekuatan militer Turki. Militer Turki ini selalu menempatkan dirinya sebagai penjaga sekularisme di Turki, terutama sejak Turki berubah menjadi republik di tahun 1922, menggantikan kekuasaan Ottoman. Dan karena militer merasa sebagai penjaga, militer ini beberapa kali melakukan intervensi dalam politik Turki, baik bentuknya tekanan atau yang paling ekstrim, kudeta. Tak heran, sebagian besar masyarakat Turki pada saat krisis tahun 2000 sampai 2001 ini kemudian menyalahkan militer. Nah, kekecewaan terhadap militer, juga pihak-pihak sekuler yang didukung oleh militer ini membuka peluang untuk naiknya partai yang selama ini menjadi oposisi terhadap militer. Siapa lagi kalau bukan partainya Erdogan, AKP, Justice and Development Party. Sejak tahun 90, Erdogan terang-terangan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan yang didukung oleh militer. Penandanya adalah pemilu 2002. Di mana salah satu pemilu yang pertama kali memunculkan suara terbanyak untuk 2 partai saja, AKP dan CHP. Nah, ini nggak biasa, karena biasanya lebih dari 2 partai yang dapat kursi banyak lah di dalam pemilu. Tapi kali ini dominasinya 2 partai saja.
AKP itu partai Erdogan, CHP itu Republican People's Party, partai yang orientasinya sosial demokrat dan sekuler. Nah, ini partainya Ekrem İmamoğlu sekarang. AKP dan CHP mendapat mayoritas suara sebanyak 34%, sementara CHP mendapat 19%. Nah, Erdogan di tahun 2002 itu dapat angin segar. Selain karena orang-orang Turki di sana yang lelah sama partai-partai sekuler yang biasanya didukung oleh militer ini, dari luar negeri juga muncul tekanan terhadap Turki. Desakannya adalah Turki stabil dong. Kenapa bisa bilang begitu? Karena pada masa itu Erdogan pengen jadi Perdana Menteri. Lalu kan partainya menang ya, mayoritas. Tapi ada aturan bahwa mantan terpidana tidak boleh dijadikan Perdana Menteri. Nah, Erdogan itu pernah dipenjara karena kegiatan politiknya yang dianggap memunculkan kebencian agama. In 1999, President Erdogan spent 4 months in prison. When he was the mayor of Istanbul, Erdogan was sent to prison and banned from politics for reading the following lines from a poem. The mosques are our barracks, the domes are helmets, the minarets are bayonets, and the believers soldiers. Sementara militer kemudian mengeluarkan wanti-wanti, mengancam, mengambil tindakan yang dibutuhkan. Kita tahu lah, maksudnya hati-hati ada kudeta. Nah, jadi di sini pihak negara-negara lain kemudian menekankan Turki, stabil dong, jangan sampai sudah krisis ekonomi, disusul ada krisis politik pula, apalagi sampai kudeta. Nah, alhasil CHP memilih untuk memuluskan saja jalannya Erdogan menjadi Perdana Menteri. Ada konsesi politik di situ. Nomor 1, Erdogan menawarkan paket amandemen konstitusi yang lebih lanjut. Yang kedua, Erdogan berjanji dari partai AKP ya, yang terkenal lebih konservatif Islamnya, berjanji akan meninggalkan komitmen politik yang Islamis, juga autarkis alias lebih protektif dan anti global, menjadi komitmen yang lebih demokratis dan bisa dibanggakan sebagai negara demokrasi liberal katanya Turki itu. Dan yang ketiga, Erdogan juga menyetujui syarat Uni Eropa yang menjadi dasar untuk nanti dibantu oleh Uni Eropa. Ya, ini agar Turki menjamin supremasi sipil atas militer. Dan yang keempat, Erdogan dan AKP juga berjanji memberi kebebasan pada kelompok etnis yang biasanya dibatasi geraknya, seperti dari kelompok Kurdi, kemudian partai-partai Islam konservatif. Nah, itu zaman Erdogan. Zaman Ekrem İmamoğlu gimana? Maret 2019. Ekrem İmamoğlu mencalonkan diri sebagai wali kota Istanbul dan lawannya adalah Binali Yildirim, mantan Perdana Menteri Turki dari partai AKP, ya partainya Erdogan. Nah, entah bagaimana nih partainya İmamoğlu ini, CHP, kok bisa menang dan selisihnya cuma 13.000 suara. Nah, koalisi partai pendukung Erdogan nggak terima dengan situasi ini. Mereka menduga terjadi penyimpangan hasil pemilu, sehingga mereka mendesak untuk diadakan pemilu ulang. Tadi kan April ya, lalu Juni 2019, akhirnya diulang pemilunya. Ternyata suara Ekrem bukannya turun, tapi malah makin tambah. Malah semakin banyak dukungannya, selisih suaranya menjadi 800.000 suara. Sehingga sejak 2019, Ekrem İmamoğlu menjadi wali kota di Istanbul. Tahun 2024, Ekrem melaju lagi nih menjadi wali kota. Dan targetnya bisa diduga ya 2028 akan ada pemilihan presiden di Turki. Jadi ada satu kecurigaan di situ. Kalau dia menang di Istanbul, jangan-jangan posisi 2028 itu akan diambil oleh Ekrem İmamoğlu sebagai presiden. Yang menarik di sini, hasil pemilu 2024 untuk wali kota ternyata nambah lagi buat Ekrem dibandingkan waktu tahun 2019. Perolehan suara buat Ekrem İmamoğlu menjadi 51,21% dibandingkan lawannya yang 39,59% perolehan suaranya. Bahkan kota-kota lain seperti Ankara, Izmir, Bursa, Antalya yang secara tradisional itu menentukan hasil pemilu itu juga dimenangkan oleh partainya İmamoğlu, CHP. Jadi, kok bisa begini populer ya si Ekrem İmamoğlu? Ternyata, balik lagi ke rumus yang tadi kita sebutkan di awal. Ekonomi Turki sedang buruk. Erdogan yang populis, yang selama ini selalu menetapkan suku bunga rendah dengan tujuan untuk menstimulasi ekonomi ya sejak tahun 2015, ternyata nggak berhasil. Karena inflasi di Turki
sejak tahun 2020 tinggi dan sampai tahun 2024 itu tetap tinggi. Dan suku bunga sudah disesuaikan sedemikian rupa, loh kok inflasinya malah naik terus. Akibatnya apa? Harga makanan di Turki itu menjadi sangat mahal. Pada bulan Mei dan Juni 2024, laporan menunjukkan harga makanan di Turki itu lebih tinggi dari rata-rata harga makanan di negara industri maju alias di OECD. Tentu saja biaya hidup terasa makin mahal ya di Turki. 3 years ago at this restaurant, breakfast for two cost 150 lira, but today that's going to cost you almost 1,300 Turkish lira. Prices are out of control in Turkey, both for locals, but even for tourists too. A lunch like this will cost about 315 Turkish lira, that's almost $10. Artinya begini, selain kebijakan Erdogan ternyata meskipun niatnya populis tapi malah memicu protes, kinerja Turki secara umum di level ekonomi itu terbilang buruk. Ekrem İmamoğlu kemudian tampil di situ menawarkan kebijakan yang kontras dengan Erdogan. Misalnya, Ekrem İmamoğlu itu selalu tampil tersenyum, kemudian memberi contoh mendengarkan. Dan yang ketiga, Ekrem menyiarkan segala macam pertemuan yang dia lakukan di Istanbul. Keputusan-keputusan juga diambil secara terbuka, bahkan dia lakukan di tempat umum, di ferry, di kafe. Dan Ekrem itu dikenal selalu bicara soal demokrasi, soal transparansi, soal keinginan untuk mengurangi pemborosan anggaran. Dan Ekrem ini jarang sekali menyerang Erdogan secara langsung. Intinya caranya Ekrem ini kontras banget. Beda sekali dengan Erdogan. Sepertinya suatu masa memang akan melahirkan pemimpin dengan karakter yang berbeda ya. Oke, penutup nih. Belum jelas memang bagaimana nasib Ekrem İmamoğlu. Karena 2024 ini ternyata justru melahirkan petaka buat dia. Dia ditangkap di 23 Maret 2025 dengan tuduhan korupsi, berhubungan dengan teroris, sehingga saat ini beliau dipenjara. Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe alet ederek evin 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Pemerintah juga nggak tanggung-tanggung mencabut ijazah S1-nya yang didapatnya di tahun 93. Kok kayaknya familiar ya. By the way, pendidikan S1 adalah syarat menjadi presiden di Turki. Intinya, jalan Ekrem İmamoğlu menuju presiden sedang diguncang. Dan orang menduga Erdogan ada di belakang itu. Tapi yang menarik, elektabilitas dan popularitas Ekrem İmamoğlu tidak surut. Survei bulan April 2025 menunjukkan bahwa popularitas Ekrem unggul 15 poin di atas Erdogan. Nah, udah jelas kan bagaimana krisis ekonomi dan krisis politik ternyata bisa melahirkan pemimpin baru. Meskipun kita belum tahu ujung perjalanan Ekrem İmamoğlu seperti apa sebagai oposisi, tapi peluang politik yang tersedia buat Ekrem kok mirip ya dengan yang pernah tersedia buat Erdogan. Cuman bedanya Erdogan sekarang sedang berusaha melucuti kemampuan Ekrem itu. Nah, gimana menurut kamu nasib Ekrem? Soalnya Indonesia masih harus berhubungan nih dengan Turki. Ada banyak MOU yang harus kita implementasikan. Kita bakal berhubungan sama Erdogan atau kita akan berakhir dengan Ekrem İmamoğlu. Tulis ya di kolom komen apa observasi kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tuntas. Jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.